Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salawat wassalam wa barik ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman semua pemirsa Setia TV yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Apa kabarnya? Semoga selalu berkah. Teman-teman pernah nggak ngerasa bahwa aktivitas antum setiap hari, ibadah, sholat 5 waktu dan sebagainya, ketaatan yang antum lakukan, tapi kok hidupnya masih begini-begini aja? Ya, nggak ada perubahan, ya, sudah taat tapi kok hidupnya masih tetap susah. Mungkin ada yang punya perasaan seperti itu. Teman-teman semua, yang pertama harus antum yakini bahwa setiap orang yang beriman itu pasti akan mengalami yang namanya ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayutsaqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hai manusia, apakah kalian mengira, ya, apakah kalian dibiarkan akan mengira mengaku sebagai orang beriman padahal belum diuji? Jadi ujian bagi orang beriman adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kepastian. Jadi antum sholat, antum melakukan ibadah itu bukan berarti langsung selesai masalahnya, tidak. Justru dengan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan makin sayang kepada kita. Tahu bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang survive, hamba-hamba yang kuat. Karena sesungguhnya tidak ada ujian yang melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, bahwa semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah melewati batas kemampuan kita. Maka tips dari saya, tetap sabar, tetap taat, tetap ibadah kepada Allah. Sebentar lagi insya Allah seluruh ujian yang Allah sedang berikan kepada antum akan segera selesai. Nah, tidak selamanya ujian itu akan terus menerpa hidup kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Maka yang harus antum lakukan, tetap taat, tetap ibadah, tetap sabar, dan tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah punya perasaan, kok itu ada saudara saya, tetangga saya, teman saya, nggak pernah ibadah, nggak pernah taat, bahkan ahli maksiat, tapi kok malah kaya raya, bisnisnya sukses, keluarganya terlihat harmonis, dan sebagainya. Teman-teman semua, ketika ada seorang bermaksiat kepada Allah tapi malah diberikan kemudahan dunia, itu bukan nikmat, tapi itu adalah jebakan kenikmatan dunia atau yang lebih dikenal dengan nama istijrat. Hati-hati. Apa itu istijrat? Jebakan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada manusia supaya dia makin jauh. Ada sebuah analogi sederhana. Kalau antum mungkin pernah ketemu dengan pengamen banji atau bencong gitu ya. Ketika dia mengamen dengan suara yang tidak enak, ya, dengan suara yang falas dan sebagainya, tapi dia terus meminta antum untuk memberikan dia 1.000-2.000 rupiah, apa yang antum lakukan? Kalau antum diam, dia akan terus menggedor-gedor kaca mobil antum. Maka kita buka kaca mobil kita berikan dia 1.000-2.000 kepada sang pengamen bencong tadi. Apakah kita sayang sama pengamen itu atau kita suka dengan dia? Tidak, kita memberikan uang untuk mengusirnya agar dia menjauh dari mobil kita. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah sudah tidak suka sama manusia, Allah sudah benci sama manusia karena perilakunya, maka Allah akan mencoba mengusirnya. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan kenikmatan dunia sampai habis. Supaya apa? Supaya dia merasa, ini saya tidak ibadah saja, saya kaya. Saya nggak sholat saja, saya sukses. Ya, maka dia akan merasa bahwa semua kekayaan yang diberikan kepadanya itu adalah hasil kerjanya tanpa ada peran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia makin jauh akan terlibat akan kemaksiatan, malas makin beribadah, dan tinggal tunggu saja nanti azabnya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah subhanallah. Maka jangan pernah antum ngiri atau cemburu kepada orang yang tidak taat tapi hidupnya nyaman. Justru kadangkala hidup dalam kesulitan tapi tetap taat itu jauh lebih baik dibanding hidup dalam kemudahan-kemudahan tapi penuh dengan kemaksiatan. A'udzubillah subhanallah. Semoga subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, mengangkat semua musibah-musibah kita, dan kita diberikan kategori sebagai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.